Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku mau kasih tips dan kasih rahasia dari aku ya, cara ngatur laporan bahan baku yang keluar di penjualan makanan atau minuman dengan menggunakan template F&B Report 2.0. Jadi di sini ada sheet setup. Ini aku pakai buat tulis menu yang aku jual. Ini aku baru tulis 2 kopi susu dan ada bahan bakunya. Bahan bakunya ini aku isi sesuai dengan quantity yang aku miliki saat menggunakan template ini. Jadi misal ada 1000 gram ya atau 1 kilo kopi harganya itu 100.000. Kalau misalnya pas aku pakai template ini udah sisa 500 gram atau setengah kilo, berarti di sini aku tulisnya 50.000 gitu ya. Jadi harganya mengikuti dari stok yang ada sesuai informasi yang ada di atas sini. Terus kalau udah aku langsung isi resep. Ini resepku. Jadi untuk membuat kopi susu dengan menggunakan bahan baku ini 10 gram kopi dan susu 100 ml. Dari 10 gram kopi dan 100 ml itu menghasilkan satu quantity menu. Kalau misalnya bisa jadi 2 ya udah tulis 2 aja. Lalu ada kopi gula aren, itu pakainya 15 gram kopi, susunya 100 ml, gula arennya 50 gram. Kalau udah, aku sih biasanya langsung nentuin harga dulu ya, dan HPP produk aku. Karena kan itu perlu banget buat kita cari marginnya nanti. Aku pakai kalkulator produk. Jadi aku tinggal pilih aja di sini menu yang ingin aku cari HPP dan harga jualnya. Kalau udah, aku tentuin dulu profit marginnya di sebelah kiri atas ini. Aku ambil keuntungan misal 50% ya. Oke. Di bagian bawah ini ada bahan baku yang udah aku tulis di resep tadi otomatis muncul ya. Jadi kalau misalnya diganti ke kopi gula aren, bahan bakunya juga akan berubah otomatis. Jadi itu udah otomatis gitu. Tinggal aku isi aja di bagian labor. Kalau misalnya aku punya karyawan, itu nanti bisa di sini karyawan satu, kuantitinya itu apa namanya ya? Kuantitinya ini tuh dalam membuat satu kopi susu itu butuh berapa menit gitu ya. Nih, pakai menit gitu. Untuk membuat satu menu ini butuh berapa menit? Kalau misalnya kayak baking ya, bakery atau roti itu kan agak lama, itu bisa pakai jam, itu juga bisa. Rate-nya itu berapa, per menitnya berapa. Nanti ada totalnya berapa di sini gitu. Otomatis. Berhubung aku belum ada karyawan jadi aku nggak isi. Lanjut di order cost, itu aku isi cup 16 oz. Satu picisnya itu sekitar Rp1.000. Jadi totalnya Rp1.000. Bahan baku di sini dan order cost yang di sini otomatis akan masuk ke price breakdown di sini. Total dari bahan baku, total dari biaya lainnya. Jadi total COGS ku atau HPP produkku adalah 4.000 diambil dari bahan baku dan order cost-nya. Kenapa bahan bakunya cuma 3.000? Ya per gramnya itu kan 100 ya. Aku hanya butuh kopi sekitar 10 gram. Jadi totalnya itu 1.000. Sama halnya dengan susu, per milinya itu Rp20 dan aku cuma pakai 100 mili. Jadi aku cuma pakai modal 2.000 aja. Terus di sini aku ambil profit 2.000. 2.000 ini dari 50% profit margin di sini ya. 5 kali 4 kan 20. Berarti 2.000. Hitung-hitungnya ya. 2.000. Oke, ini udah otomatis. Mau diganti ke 60 juga bisa. Jadi 2.400. Aku ambil untung margin 50% aja. Setelah dikasih margin jadi 6.000. Nah, ini adalah harga jual kopi susuku. Misalnya aku mau ngadain diskon gitu ya. Nanti bisa ditulis aja di sini diskonnya berapa persen. Lalu misalnya ada pajak bisa ditulis supaya tidak membebankan ke penjual ya. Jadi pajaknya bisa ditulis. Misal di sini 10% Rp600 ya. Rp600. Nah, nanti jadi 6.600. Nah, ini harga jual finalnya di sini. 6.600 gitu. Kalau misalnya ada PPN 10%, jadi teman-teman nanti ngejualnya 6.600 sudah termasuk PPN. Anggaplah gitu contohnya ya. Karena nggak ada pajak jadi nol aja. Kalau udah bisa kamu tulis secara manual yang saya link press ini ke bagian resep. Di sini press per menu secara manual dan total COGS-nya ini juga ditulis secara manual di sini di kopi susu.
Tapi kalau mau lebih mudah, bisa aktifin AppScript. Cara aktifinnya itu nanti ada di bagian README. Di sebelah sisi kanan ini, teman-teman bisa baca aja, gampang banget kok aktifinnya. Kalau udah, di sini aku tinggal tekan SEO Guest and Price Update. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Price and SEO Guest for product kopi susu successfully update. Kalau udah, tekan OK. Kita balik lagi ke sheet resep. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. SEO Guest-nya 4.000, price per menu-nya 6.000. Kalau udah, ya udah selesai. Misal ada penjualan ya, kita tulis di sales report. Di tanggal 13 April, invoice nomor 1. Platformnya itu dine-in, payment-nya itu cash, totalnya nanti dulu isinya, revenue-nya juga nanti. Kita langsung isi itemnya aja. Jadi satu invoice itu ada 5 item. Bisa sampai 5 item. Aku menjual kopi susu sejumlah 2. Jadi pendapatanku harusnya 12.000 dong. Karena di sini ada harganya 6.000. Oke. Di sini perlu diisi teman-teman. Revenue-nya yang aktualnya berapa? Diisi 12.000. Kenapa ada revenue di sini? Kalau misalnya kita pakai Shopee Food, GrabFood dan lain sebagainya, kan ada biaya admin gitu ya. Ada potongan. Biasanya itu nggak dapetnya itu nggak sesuai. Mungkin bisa jadi 11.000. Kalau misalnya ada potongan ya. Bisa juga lebih dari 12.000 karena kita naikin harga. Nah, nanti ada div gini fungsinya. Itu ada selisih. Jadi bisa tahu selisihnya berapa. Karena di sini aku pakai dine-in, ya otomatis sama harganya. 12.000. Pendapatanku juga sama. Kalau ini udah ada kejual 2 quantity kopi susu. Aku mau cek stokku nih, bahan bakuku udah berkurang belum. Tinggal diklik aja di bagian stock and purchase. Sudah otomatis berkurang 20 dan 200. Kenapa 20 dan 200? Kita balik lagi ke sheet resep. Di sheet resep, membuat satu kopi susu itu butuh 10 gram dan kopinya 10 gram dan susunya itu 100 ml. Kalau yang terjual 2 unit atau 2 quantity, maka masing-masing ini bahan baku dikali 2 kan. 20 gram kopi dan 200 ml susu. Makanya di bagian stock purchase terpakai kopinya 20 gram, susunya 200 ml. Jadi teman-teman nggak usah ribet. Apalagi bahan baku yang makanan dan minuman ini itu kadang bikin pusing ya. Jadi agak ribet gitu ya. Kalau udah, kita bisa cek di bagian summary. Ini adalah laporan dalam 1 bulan dan 1 tahun. Kalau 1 tahun teman-teman bisa hapus saja. Di bagian April ini dihapus, maka laporannya 1 tahun. Atau pilih bulan yang ingin ditampilkan. Contohnya di bulan April tadi ya. Total revenue-nya adalah 12.000. HPP-nya 8.000. Keuntungan laba kotornya itu 4.000. Expense-nya belum ya, karena belum ada catatan di bagian transaction di sini. Anggaplah di sini aku udah bayar sewa atau mungkin ada keperluan buat apa ya? Buat beli keperluan toko. Ini kategorinya bisa pilih apa ya? Packaging aja ya. Akunnya cash. Kita beli cash dengan harga 1.000. Kita cek lagi summary-nya. Jadi pendapatan bersihnya itu 3.000 gitu teman-teman. Cash-nya ada 12.000 masuk dari net revenue gitu. Pengeluarannya ada 1.000 dari cash-nya ya, expense-nya keluar 1.000. Lalu di bagian bawahnya ini ada total dari packaging di bulan April ada 1.000 pengeluaran untuk packaging, pendapatan ada 12.000. Ini informasinya seperti ini teman-teman. Lalu di bagian bawah ini ada produk sales. Kopi susu sudah terjual 2, HPP-nya 8.000. Ini ada keterangan dari sales report-nya. Yang pembelian dine-in atau lewat online food sudah ada. Kalau teman-teman mau pakai template ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi aja. Template ini bisa dipakai selamanya dan seterusnya dan dapat free update dari aku. Dan free tanya-tanya juga. Jadi buruan klik yang ada di deskripsi sekarang.